You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Selamat datang di Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia. Selamat pagi Clickers, bergabung dengan saya di program. Ini merupakan segmen baru yang kita sematkan di program Obrolan Pagi. Inilah Jendela Ruang Pikir. Kita punya akses dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Andrew Ardianto. Beliau adalah Presdir atau Presiden Direktur JRP Indonesia yang sudah sambung dengan kita. Pak Andrew, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Iman. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Kalau bicara soal luar biasa, mohon tanya dulu Pak. Jakarta katanya hujan, banjir dan segala macam. Betul. Rekan-rekan, Makanya luar biasa sekali. luar biasa. Mudah-mudahan tidak terlalu mempengaruhi dampak dan kegiatan di sana nih Pak Andrew. Ya, amin. Baik, untuk edisi perdana ini merupakan tayang perdana untuk Jendela Ruang Pikir, kolaborasi Click FM bersama John Robert Powers. Hari ini kita akan bahas emotional quotient atau EQ kalau saya nggak salah ya. Betul. Dalam dunia psikologi itu kalau bicara soal EQ, ini mudah-mudahan saya nggak salah Pak, ini nyontoh saya Pak. EQ adalah kecerdasan emosional, kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola dan memanfaatkan emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain secara efektif. Kalau dari kacamata Pak Andrew sebagai yang berkutat dengan banyak ragam dan latar belakang manusia, EQ itu apa Pak? Apakah ada terjemahan menurut Pak Andrew? Silakan. Oke, jadi kalau saya mendefinisikan EQ secara simpel ya, ini adalah berbicara tentang kedewasaan seseorang di dalam mengelola dirinya. Jadi berbeda dengan IQ, bahwa kalau IQ itu kan memang lebih kepada sesuatu yang lebih bersifat akademis, gitu ya, atau kita sering sebut hard skill. Nah, sementara EQ itu lebih kepada soft skill-nya sebenarnya. Dan justru ini jauh lebih penting daripada sekedar mengelola IQ. Jauh lebih penting menurut Pak Andrew ya? Yes. Di mana letak kepentingannya sampai jadi perhatian dan sorotan untuk era sekarang, Pak? Nah, jadi EQ itu sebetulnya EQ dalam konsep yang lebih disimplify, itu menyangkut 5 hal. Ya, yang pertama adalah bicara tentang kesadaran tentang diri sendiri atau self-awareness. Lalu kedua, bagaimana dia bisa meregulasi atau mengelola dirinya sendiri atau self-regulation. Dan bagaimana ketiga adalah bagaimana seseorang bisa mengelola motivasinya. Keempat, memiliki empati. Dan kelima adalah berbicara tentang keterampilan sosial. Keterampilan sosial. Yang mana justru sebenarnya hari-hari ini ironisnya makin modern dunia, makin 5 poin ini banyak ditemukan berkurang sekali. Waduh. Itu dampak teknologi atau kita yang lupa, Pak Andrew? Menurut saya banyak faktor ya. Teknologi merupakan salah satunya. Tetapi teknologi lebih kepada men-trigger sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa ada pola perilaku yang lebih tepatnya tidak dibiasakan di dalam keseharian hari-hari ini di dunia modern. Misalnya jaga kalimat, jaga bicara. Itu hal yang simpel ya. Tetapi sebetulnya itu melatih empati, melatih seseorang meregulasi diri. Nah itu. Karena kalau kita seringkali mengatakan tentang udah kamu kendalikan emosi. Nah itu sebenarnya secara terminologi di neuroscience tidak terlalu tepat. Karena yang dikendalikan bukan emosinya, tetapi reaksi dari emosi itu, atau respon dari emosi itu, atau cara kita mengekspresikan emosi. Nah itu. Nah, yang kita sering lupa adalah kita tidak latih cara kita meresponi situasi. Wow, ini.
Cara kita merespon. Clickers yang baru bergabung, inilah segmen baru di Klik FM, Jendela Ruang Pikir, kolaborasi bersama rekan-rekan John Robert Powers Indonesia. Dan hari ini untuk edisi perdana kita ngobrol dengan Pak Andrew Ardianto. Beliau adalah Presiden Direktur GRP Indonesia yang sedang sambung dengan kita secara online. Baik, saya coba akses langsung menukik pada situasi dan perkembangan, Pak. Ketika kita mengalami pandemi, Pak Andrew, semuanya pindah ke ruang digital begitu ya. Kita tidak berinteraksi secara langsung, tatap muka secara langsung karena kondisi. Nah, teknologi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Mau tidak mau kita tergantung sekali dengan teknologi. Nah, di tengah derasnya arus teknologi dan media sosial seperti sekarang, bagaimana EQ bisa membantu kita untuk menjaga empati sekaligus meningkatkan atau menjaga kualitas interaksi sosial kita, Pak Andrew? Ya, saya suka dengan orang menyebutkan istilah media sosial. Karena seharusnya kalau kita menyebut itu sebagai media sosial, berarti kita harus memperlakukan media sosial itu sebagaimana kita bersosialisasi di dunia nyata. Dan di mana di dalam bersosialisasi dengan dunia nyata, maka akan ada tata krama, akan ada norma-norma, ada nilai-nilai yang juga kita harus jaga, empati di dalam itu, bahwa kalau kita berbicara tentang tadi saya sebut tentang social skill atau keterampilan bersosialisasi, maka keterampilan bersosialisasi itu berlaku baik di dunia maya maupun dunia nyata sebenarnya. Jadi bahkan pada waktu pandemi pun sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang sangat baik menurut saya mengelola empati kita pada saat kita bermedsos. Nah, sayangnya kan lagi-lagi gitu kan, kita lupa melatih itu, sehingga alih-alih seharusnya setelah pandemi orang tuh makin bijak dalam bermedsos, makin kesini makin tidak bijaksana dalam bermedsos. Itu musibah atau petaka ya Pak ya kalau dari kacamata pergaulan. Bahwa kalau begitu singkatnya kita juga perlu memperlakukan dunia media sosial apapun bentuknya, apakah itu Facebook, Twitter atau WhatsApp, juga sama dengan ketika kita berhadapan atau di dunia nyata kalau gitu ya Pak ya. Betul. Sesimpel begini, ini kita ambil contoh nih ya. Komen-komen di netizen di media sosial yang kita tahu sendiri seberapa kejamnya kadang-kadang. Coba aja kita tantang orang yang berkata seperti itu. Coba ngomong di dunia nyata, berani nggak ngomong sama orangnya langsung? Betul. Belum tentu dia berani loh. Betul. Kadang sembunyi di balik layar atau sembunyi di balik gadget, ngomongnya lantang luar biasa begitu ya. Betul. Tapi begitu dihadapkan, malah nangis-nangis minta maaf kan? Iya, pakai nunduk gitu minta maaf. Pakai nunduk. Pak Andrew izin, dengan perkembangan seperti sekarang ini Pak, ada juga yang memberikan catatan. Dunia pendidikan kita itu perlu memberi perhatian pada upaya-upaya melatih EQ selain IQ. Apakah di Indonesia ini ada kurikulum pendidikan khusus yang memberikan ruang untuk melatih EQ, bukan hanya sekedar fokus pada akademik, Pak? Nah, sayangnya yang saya jumpai itu justru malah pendidikan seperti ini tidak dilakukan secara kurikulum nasional. Wow. Gitu. Jadi gini, bukan berarti bahwa kurikulum nasional tidak menyentuh ini ya, karena di dalam PPKN pun sebetulnya juga disentuh kan salah satu bagian. Tetapi sayangnya memang hanya sebatas cenderung akademis. Gitu loh. Sebatas angka kalau gitu ya. Sebatas angka gitu kan. Dan tidak dilatihkan di dalam keseharian mereka. Ya. Ini dia. Nanti yang sayangnya memang selalu seperti itu gitu kan. Nah, sekolah-sekolah yang menerapkan budi pekerti, empati dan sejenisnya itu mereka hanya melakukannya cenderung lebih kepada sekolah lokal mereka. Jadi bukan menjadi sebuah program nasional. Seperti yang mungkin kita pernah dengar ya, bahwa kalau di Jepang itu kan 3 tahun pertama di elementary school mereka benar-benar belajar budi pekerti, tata krama, sopan santun. Nah itu. Betul. Cara menghormati orang tua, bagaimana cara untuk mengapresiasi orang lain yang sudah membantu gitu ya. Betul. Luar biasa. Padahal kalau dalam perkembangan sekarang, saya juga memantau
banyak perusahaan yang juga memberikan perhatian pada EQ, soft skill, Yes. ketimbang Yes. nilai. Benarkah Pak Betul. Andrew? Betul. Oke. Gampangnya begini, sebuah skill di dalam sebuah profesi ya, kita ganti kerja deh, misalnya kita ganti pekerjaan. Di mayoritas pergantian pekerjaan, kita akan belajar hard skill baru di tempat kerja yang baru. Iya. Tetapi soft skill itu secara konsisten harus berkembang supaya waktu kita belajar hard skill ini akan jauh lebih mudah sebenarnya. Mhm. Karena gimana-gimana orang yang nurut sama peraturan atau SOP di dalam perusahaan akan jauh lebih mudah belajar sesuatu daripada orang yang belum apa-apa udah, saya biasa praktis-praktis, saya biasanya yang simple-simple. Mhm. Nggak bisa. Mhm. Dalam kita membangun sebuah kebiasaan, jadi kalau EQ ini kan bisa dibangun, sebetulnya sesuatu yang bisa dibangun melalui kebiasaan ya. Iya. Di dalam kita membangun kebiasaan, kita butuh program. Kita butuh sesuatu yang baku dan mungkin kedengaran kaku di awal, Mhm. tetapi begitu kita biasakan itu akan menjadi sebuah habit. Oke. Berarti perlu latihan rutin kalau gitu Pak ya. Apa ada Sangat perlu. ada latihannya Pak? Ada format latihannya. Seperti apa ya Pak Andrew ya? Sebetulnya tidak ada format khusus, tetapi kita bisa mendesain diri kita sendiri sebenarnya. Oke. Jadi, karena saya belajar begini. Sekarang kita tanya aja sama diri sendiri apa yang secara spesifik perlu kita improve, misalnya. Mhm. Contohnya, nah ini dalam EQ ya, ada orang yang jangan marah-marah. Sebetulnya marah tidak salah, tetapi jangan sampai cara kita meluapkan amarah itu menjadi tidak bijaksana. Mhm. Nah, ini kan bisa kita latih nih sebenarnya. Bahwa oke, dalam marah, dalam situasi apa saya boleh marah seperti ini. Kalau saya sendiri latihannya, ekspresi emosi kita tuh kita coba skala 1 sampai 5. Mhm. Ya, bahkan kita happy aja itu belum tentu level 5 selalu baik loh. Kan katanya happy itu harus maksimal gitu ya. Iya. Tapi kalau kita lagi terima kabar, misalnya kita terima kabar dapat bonus akhir tahun lumayan gede, tetapi kita saat itu lagi di rumah duka, Waduh. kita kan tidak mungkin mengekspresikan happiness itu dalam bentuk ekstrim kan. Iya. Iya. Jadi ini pengelolaan emosi sebetulnya yang sebenarnya. Mhm. Nah itu bisa dilatih. Itu kan tinggal bisa nggak? Apakah gimana kalau kita kemudian udah salah? Ya nggak apa-apa gitu kan, salah tapi belajar. Iya. Ya. Iya. Dan gentleman mengakui kesalahan itu juga merupakan Exactly. sesuatu ya. Nah, itu dia. Wah, ini berarti nanti ujung-ujungnya juga ke mental Pak. Izin saya kalau Yes. nyebrang ke sana karena setahu saya sekarang ini banyak orang yang mungkin lupa atau abai apalagi dengan meningkatnya isu-isu kesehatan mental pasca pandemi. Ya. Bagaimana EQ berperan di situ, Pak? Nah, jadi gini. Konsep tentang mental health harus berbanding lurus dengan pemahaman tentang kedewasaan. Hmm. Karena gini, ada orang-orang yang dikit-dikit mental health, peliharaannya mati, terus stres. Iya. Salah nggak? Enggak. Iya. Tapi kalau gara-gara stres itu kemudian mengakibatkan hidupnya jadi tidak produktif lagi, nah itu berarti mental health dia tidak dewasa, Mhm. gitu kan? Karena ya kita menghargai namanya orang punya pain ya, lah kayak tadi gitu kan saya bilang emosi. Kenapa kita tidak bisa kendalikan emosi? Karena emosi itu terjadi secara reaktif di sistem saraf kita. Mhm. Jadi kita terima sesuatu berita yang tidak menyenangkan, emosi kita akan cenderung menjadi emosi yang misalnya marah, kecewa. Mhm. Tetapi kalau kita menerima kabar yang menyenangkan buat kita akan jadi happy emosi. Nah itu terjadi secara otomatis. Tetapi cara kita mengekspresikannya itu yang nanti akan sangat berbanding lurus juga dengan kedewasaan itu. Apakah itu yang mungkin dalam bahasa sekarang ini disebut baperan gitu, Pak Andrew? Nah, baperan itu kan gini. Baperan itu berarti kan level perasaan yang sampai kebablas. Mhm. Ya kan? Yang tidak dikelola ekspresinya sampai akhirnya jadi kebablas dan akhirnya membuat
dirinya sendiri. Nah, ini menarik ya. Begitu kita munculkan itu secara over, itu akan menjadi bumerang ke diri kita sendiri dan membentuk pattern di kepala kita lagi. Dan akhirnya begini, pernah ketemu dengan orang yang kayaknya kalau satu hari nggak marah itu kayaknya ada yang kurang gitu. Ada Pak orang seperti itu? Ada. Karena udah jadi pattern. Jadi ini udah jadi pattern dan otak kita itu sangat mudah mengenali pattern sebenarnya. Yang susah nanti kalau tipikal seperti itu ada dan sekitar kita, orang ini sedang sakit ini. Sakit nih orang ini. Nah, itu dia. Wah, luar biasa. Pak Andrew, dalam dunia kerja, apakah EQ juga penting Pak Andrew? Menurut saya sangat penting karena EQ itu juga akan berbicara tentang salah satunya, tentunya kalau kita bicara self-awareness dan self-regulation ya, itu akan berbicara tentang keberanian kita untuk mengalami yang namanya mental stretch. Jadi, ada orang-orang yang berpikir bahwa stres itu buruk. Tetapi stres itu tidak selamanya buruk, karena, contoh nih ya, karena kan lagi trennya orang-orang yang diistilahkan itu quiet quitting. Ya, pokoknya jam Tango pergi. Salah nggak dengan Tango pergi? Tidak. Pertanyaannya adalah selama di dalam jam kerjanya dia itu produktif nggak? Ini nggak cuma bicara efektif, efisien aja gitu kan, produktif atau enggak? Apakah dia bisa menghasilkan hasil lebih dari apa yang selama ini di-expect? Nah, itu membutuhkan kedewasaan emosi banget. Iya, betul. Ini mudah-mudahan jadi sebuah renungan. Katakanlah kalau sebagai closing statement Pak Andrew, ini kalau kita bicara soal EQ mungkin 2 SKS nggak kurang nih Pak, harus 6 SKS. Nggak habis. Betul. Tapi dari dialog singkat kita ini era kekinian, EQ itu what is the meaning of EQ dan the importance of this, atau makna dari EQ dalam dunia kehidupan sekarang Pak, monggo. Ya, mari kita coba memahami bahwa kecerdasan emosi, kayak tadi saya bilang, kita bisa latih. Dan target paling puncak dari sebuah kecerdasan emosi yang baik, itu adalah maturity, kedewasaan. Dari mana kita bisa disebut sebagai orang yang dewasa atau mature? Anggap aja kita sebuah pohon, katakanlah pohon mangga. Kalau buah mangga ini menjadi mangga yang manis dan matang, maka disitulah titik maturity-nya. Artinya bahwa gini, maturity kita tidak selalu identik dengan dirasakan oleh orang lain, tetapi kalau kita mature, orang lain akan bisa merasakan itu. Sepakat kalau gitu. Baik, Pak Andrew, terima kasih ngobrol singkat tentang terima EQ. Kasih banyak. Pelan-pelan kita akan masuk pada tema-tema dan sesuatu lebih mendalam lagi. Pak Andrew, terima kasih untuk kesempatannya Pak Andrew. Terima kasih banyak Mas Iman. Matur nuwun. Sampai ketemu. Pak Andrew. Matur nuwun. Selamat pagi. Kita baru saja ngobrol dengan Pak Andrew, Presiden Direktur JRP Indonesia. Dan ini merupakan program atau segmen khusus yang kita semakan di segmen Obrolan Pagi. Dan kali ini meskipun singkat kita banyak menyoroti tentang EQ, Emotional Quotient, di mana tadi Pak Andrew juga memberikan catatan pentingnya untuk melatih sekaligus mengelola emosi di era-era seperti sekarang ini, baik di dunia nyata maupun di dunia virtual. Dan memperlakukan dunia virtual layaknya kita berada pada dunia nyata. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mudah-mudahan diskusi singkat tentang EQ untuk edisi hari ini, edisi perdana, bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia, the personality development provider for individuals and corporate who seek to achieve their full potential. For more info, follow Instagram @JRP Indonesia.